cerita meninggal bang ya. Bukan menikah, di surga, di surga. Iya, setelah ibunya meninggal kan bu, bang maksudnya. Iya, di surga Leni, di surga kita bilang. Mama Tuhan ini boleh nggak merepetin anaknya yang Tuhan ini? Boleh nggak? Kayaknya nggak boleh lah bang. Berarti anaknya durhaka lah bang. Istilahnya gini bang, kalau kita udah meninggal, kan urusan duniawi kan tinggal semua bang. Loh, tapi abang bilang tadi ketika di surga dia tetap jadi ibunya Tuhan, emaknya Tuhan. Maksudnya gini bang. Gimana bang? Coba. Iya Coba, manusia, apalagi Kristen bang. Kristen bang ya. Gimana maksudnya? Kalau untuk Kristen, untuk Kristen, kalau masalah duniawi, di duniawi, kalau udah di surga beda lagi bang. Enggak, tadi kan ku tanya samamu kan bang, ketika di surga nanti kan ku bilang, Iya, apakah Maria ini masih tetap menjadi ibunya Tuhan, maknya Tuhan? Masih, abang bilang. Oh, hilap bang, lupa tadi bang. Oh hilap tadi. Manusia bukan nabi. Ada pula hilap hilapnya. Tapi jangan sering-sering lah bang hilapnya bang ya. Enggak bang. Oke, berarti Maria ini ketika nanti di surga dia nggak jadi mama Tuhan lagi kan? Udah enggak lagi lah bang. Oke, jadi anak Maria kemana bang? Ya namanya kalau waktu di duniawi ada. Enggak, yang saya tanya di surga nanti. Enggak ada anaknya lagi, Maria bang. Kemana? Enggak ada lagi lah bang. Kehilangan lah dia bang anaknya. Dia jelas bang, kehilangan bang. Oh kasihan lah dia bang, anaknya hilang. Jadi, namanya udah Jadi itu nanti takdir. ketika di sana, ketika nanti sampai di surga sana, boleh nggak Maria melaporkan anaknya yang hilang? Enggak lagi bang. Kalau begini bang ya. Nggak ambil lah bang kayak gitu bang. Maksudnya gini bang. Kalau Masa kita seorang ibu kehilangan anaknya bang? maksudnya gini bang. Kalau kita sesudah di surga, kita nggak tahu lagi namanya hal-hal yang di duniawi. Kita nggak paham lagi. Kita pernah di duniawi punya anak, punya istri. Oh gitu, berarti gini bang ya. Nanti ketika kalian di surga, kalian nggak ingat lagi tentang duniawi bang? Enggak bang, enggak lagi bang. Oh berarti nanti ketika abang sampai surga, abang lupa ingatan? Amnesia bang, bukan lupa ingatan. Oh amnesia. Tambah parah, tambah parah. Amnesia orang ini di surga amnesia rupanya. Iya, bang. Lupa ingatan orang ini di surga. Istilahnya bang udah Bang gini bang, udah kembali ke normal gitu. Kalau kau lupa amnesia tentang dunia sampai di surga nanti, ya kan? Ketika emakmu lewat di depanmu, berarti kau nggak ingat untuk emakmu bang. Nggak kenal lagi lah bang. Bisa jadi nanti kau perli lah emakmu, kau gombal bang di surga nanti emakmu. Karena kita kalau udah di surga bang jadi manusia yang baru bang. Kau gombalin, kau tandain nanti emakmu bang. Nggak ada istilah kalau di Hati kalau bang. surga nggak ada istilah kayak gitu bang. Nggak, itu kan kayak di dunia maksud abang, digombal di pistak bageng ya kan. Enggak, jadi nanti ketemulah abang sama mama abang. Berarti ketika di surga nanti abang nggak usah lah abang Perli, abang rayu mama abang. Abang manggil mama abang dengan namanya besok nanti di surga. Gimana bang maksudnya bang? Kan abang udah lupa ini tentang dunia. Sampai abang nih di surga. Ternyata di surga lewat nih mama abang. Abang manggil mama abang nanti, berarti bukan manggil mama lagi kan bang? Karena abang kan udah lupa itu mama abang. Udah bang. Ya kan? Udah bang. Berarti abang manggil namanya gitu. Misal namanya Mary. Abang nanti manggilnya Mary, mau kemana gitu. Bisa jadi seperti itu bang. Ih, anak kurang ajar kok bang. Nggak Aduh, durhaka. boleh gitu bang. Kok jadi kurang ajar kan sampai di surga bang? Begini bang. Di surga kok diajarin kurang ajar kan bang? Kalau di surga itu bang. Kurang ajar. Dipanggilnya nama mamanya Mary. Mau kemana ke Mary? Bang itu kurang ajar loh bang. Iya. Kalau kita di dunia ini kayak gitu bang, betul. Kurang ajar tuh anak durhaka gitulah ya kan. Kalau di surga? Kalau di surga kan kita kan manusianya manusia baru bang. Oh, berarti dengan kata lain gini Bang Golan. Kalau nanti ketika di dunia, abang manggil nama mama abang itu kan, ada kan nama abang panggil mama abang dengan namanya itu kurang ajar kan bang? Iya. Di dunia. Kalau di surga nanti itu nggak kurang ajar lagi kan bang? Enggak lah bang. Oh berarti nanti
Sesuatu perbuatan yang dianggap kurang ajar di dunia, jika dilakukan di surga itu bukan sebuah bentuk kekurang ajaran lagi kan, Bang? Enggak semua, Bang. Iya, termasuk memanggil tadi lah, yang memanggil mama. Nanti mama abang bilang pula di surga nanti nonjok orang nggak apa-apa, abang bilang pula. Enggak lah, manggil tadi kan kalau di dunia kurang ajar. Kalau di surga nggak kurang ajar lagi kan? Enggak bang. Nah, berarti dengan poin-poin seperti itu, ya, ya, sesuatu yang kurang ajar di dunia, di surga nanti nggak kurang ajar lagi kan, Bang? Sesuatu yang jangan semuanya, Bang. Sesuatu yang dianggap kurang ajar di dunia, seperti poin yang tadi antara kau sama mamamu tadi, dilakukan di surga nanti, itu tidak kurang ajar lagi kan, Bang? Enggak, Bang. Dalam konteks. Oh, kalau gitu, Bang Golan, izin, Bang. Kalau kayak gitu, Bang, kau aja yang masuk surga, Bang. Kau aja lah. Bisa, Bang. Nggak mau lah, Bang. Enggak segampang itu. Seram kali surga yang kau janjikan, Bang. Seram kali. Aku nggak terima lah, Bang. Nanti di surga lewat aku ada si Faruk, kan? Anakku si Faruk, lewat aku dipanggilnya. Faruk, mau kemana Faruk? Kurang ajar. Nggak mau lah aku kayak gitu, Bang. Kurang ajar anakku. Iya kan. Nanti kalau udah di surga nggak ada namanya abang itu kan udah manusia baru. Nggak enak, Bang. Nggak enak. Kurang ajar, nggak enak, Bang. Udah, Bang. Tawarkan yang lain aja lah. Nggak mau aku surga kayak gitu, Bang. Abang aja yang masuk surga. Abang aku. Kita berharap sih, Bang, bisa masuk. Nggak mau. Jadi kurang ajar. Nggak bisa, Bang. Susah, Bang. Oke, itu Esti atau Le Erik mau lanjut silakan. Aku mau asar dulu bentar. Ini abang ini lucu ini. Iya, lanjut. SD. Oke, Bang. Jadi nanti sama Yesus nanti gimana, Bang? Sama Yesus tanda nggak sama Yesus? Gimana, Bang? Sama Yesus tanda nggak kalian? Ya jelas tanda lah, Bang, karena dia Tuhan, Bang. Sama mama kalian aja nggak tanda? Beda, sama mama, Bang. sama bapak, sama istri nggak tanda? Sama Yesus Beda, tahu Bang. tanda? Beda, Apa tandanya Bang. nanti? Tandanya apa nanti? Gimana, Bang? Tanda mengenal Yesus nanti seperti apa? Tanda Karena apa dia yang tanda Tuhan, yang dimiliki Bang. Yesus? Mungkin ada sesuatu yang dibuat sama kita supaya kita kenal bahasanya dia Tuhan. Oh, dia nanti memperkenalkan dirinya gitu. Arti kata mungkin buat mujizat gitu, Bang. Suatu apa gitulah pokoknya. Yang wow gitu. Iya. Ya karena Yang konsep tanda-tanda gitu ya, menunjukkan dirinya adalah Tuhannya. iya, seperti itulah, Bang. Silakanlah, Hes. Oke, Bang Golan. Iya, Kak. Ya, Bun. Bang Golan ini kalau boleh tahu masih muda kayaknya ya. Masih, Bun. Berapa umurnya? Umurnya 30, Bun. Bang Golan tadi kan mengatakan kalau di atas dari surga nanti amnesia ya. Ya, istilahnya, Bun ya. Istilahnya. Emang Bang Golan dijamin masuk surga? Enggak, Bun. Enggak kan? Enggak. Bang Golan dijamin masuk kemana? Aku kalau menurut prediksi aku neraka, Bun. Wih, alhamdulillah dia jujur ya Allah. Iya, tahu diri kita. Kabulkanlah ya Allah. Udah Jangan lah, Bun. Kata-kata itu adalah doa. Bagi kan kau yang ngomong kata-kata doa. Tapi kan Bang Golan udah tahu Bang Golan bakal masuk neraka. Yaudah kenapa gak mati aja sekarang? Janganlah, Bun. Masih ada anak-anak. Oh, jangan ya. Perjuangkan. Tapi abang mau nggak? Abang tuh biar gak masuk neraka masuk ke surga mau nggak? Kalau ini hari nggak mau, Bun. Oh nggak mau hari ini? Nggak, maksudnya mau nggak? Nanti kalau matinya nanti masuk surga mau nggak? Semua orang pasti mau, Bun. Tapi orang abang nggak, Kristen nggak. Abang mau nggak? Kenapa, Abang, Bun? abang mau nggak masuk surga? Nanti kalau mati langsung masuk surga, nggak masuk ke neraka mau nggak? Ya jelas lah, Bun. Kalau abang mau berarti abang harus menuhankan satu Tuhan seperti dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, kalau di dalam Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, dijamin masuk surga.
Oh Itu gitu, Bang. Bun. Ya. Tanpa- Bahkan Yesus saja Ini, Bu. berdoa. Ya. Makanya tadi saya bilang saya nggak masuk surga karena saya tahu diri saya, Bun. Saya kan orang berdosa, Bun. Nah, itu hebatnya Islam, Bang. Islam sekalipun dia berdosa, dia tetap masuk surga. Hebat. Iya. Sekalipun dia berdosa. Ada suratnya, ada ayatnya itu, Bun. Ada di Al-Baqarah. Ada. Sekalipun dia berdosa. Tapi ingat, sekalipun abang berdosa, abang akan masuk surga. Tapi abang, ya kalau abang banyak jahatnya ya ke neraka dulu sebentar. Itu dicuci bersih, baru masuk surga. Nah sementara di Kristen neraka lah selamanya. Iya, Bun. Betul. Ya betul. Dia bilang betul, tepuk tangan. Terus kalau betul kenapa abang masih bertahan di Kristen? Bertahan karena kita yakin aja, Bun. Yakin apa abang? Sekarang saya kan manusia biasa, Bun. Nggak terlalu fokus ke sana. Oh salah bang. Justru karena abang manusia biasa, saya juga manusia biasa. Abang punya dosa, saya juga punya dosa. Tidak ada manusia di dunia ini sekarang ini tidak ada dosa. Pasti ada. Hanya saja Allah menutupin dosa-dosanya, menutupin aib-aibnya. Nah, dosa saya tahu saya banyak dosa. Ya. Lalu bagaimana supaya Allah mengampuni dosa saya? Saya bertobat, melakukan kebaikan. Nah, kebaikan saya, amal-amal ibadah saya nanti akan saya pertanggungjawabkan. Begitu juga dengan kejahatan atau dosa yang saya perbuat. Tapi orang abang berbuat baik sedikit atau sebanyak apapun tidak akan ada artinya, Bang. Oh gitu, Bu, Tidak ya. ada artinya. Iya. Yesus tidak pernah menjanjikan surga bagi orang Kristen. Bahkan Yesus tidak membawa Kristen. Yesus tidak mengenal orang Kristen. Nggak kenal. Yesus orang apa? Saya juga kenal Kristen. Nggak kenal abang. Yesus orang apa? Abang tahu nggak Yesus orang apa? Nggak tahu. Yesus itu orang Yahudi. Orang Yahudi. Ya, makanya Yesus sunat. Abang nggak sunat kan? Sunat aku, Bun. Wah, sunat. Masya Allah, kalau udah sunat berarti tinggal login. Ya belum ada hidayah, Bun. Hidayah itu dijemput, bukan ditunggu. Tidak boleh. Ini namanya hidayah. Hidayah itu petunjuk. Dalam saya berbicara, Bang Faro berbicara, Bang Eri berbicara, itu adalah suatu petunjuk buat abang. Satu Itu dia. lagi, Bun. Mujizat. Mujizat siapa, Bang? Pasti. Kalau agama kan, agama kita sekarang kan agama bawaan, Bun. Bukan dari hati kita. Yang agama kita sekarang agama bawaan. Ya, turunan lah, Yang Bun, ya. membawa Kristen siapa? Turunan lah kayak kan, Bun. Ceritanya nenek saya tadi udah Kristen, mama saya, bapak saya Kristen. Jadi saya ikut Kristen. Agama berarti turunan. Nah, kan gitu. Macam Nah, ibu. kalau agama Islam, Ibu. Bang, itu dari Allah, bukan agama bawaan. Itu dari Allah. Maksudnya? Kalau Islam ini bukan agama turunan, bukan agama bawaan, tapi dari Allah. Makanya dikatakan di dalam Ali Imran nomor 19 itu agama yang diridhoi di sisi Allah Islam. Begini, Bu. Artinya, ya. Gini maksud aku gini, kita kan tinggal di Indonesia. Udah, sebelum Indonesia masuk agama, kepercayaan Indonesia kan ada. Sebelum Indonesia masuk agama, kepercayaan Indonesia ya, kayak orang abang kepercayaannya parmalin. Bukan, Apa? yang begu. Apa itu? Itu yang menyembah pohon. Itu agama abang. Nah, artinya bukan sekarang agama, kan Bu. abang Bukan agama, kepercayaan. kepercayaan. Sekarang kan abang agamanya Kristen dan abang sudah dikasih tahu nih agama ini kan Allah memberikan abang Allah kan memberikan abang akal, maka akal itu abang gunakan. Saya dulunya Kristen loh, Bang. Ya, Kristen dulunya, Bu. Iya. Orang tua, Alhamdulillah mama udah Islam, bapak juga alhamdulillah udah Islam. nenek dulunya. Nenek saya Kristen, opung saya Sintua, guru SMP dan Sintua. Berarti ibu udah dapat hidayah, dapat mujizat gitulah ya kan?
Hidayah itu bukan mujizat, Bang. Hidayah itu petunjuk. Iya, sekaligus lah, sekali berkesinambungan itu, Bu. Mujizat tahu nggak, Abang? Mujizat tahu nggak? Mujizat itu kalau sekarang tuh tiba-tiba abang itu dapat uang 1 M, itu termasuk mujizat. Terus rezeki besar mujizat. Kalau hidayah itu petunjuk yang tidak bisa diukir dengan apapun. Contoh gini, Bu. Ada kejadian teman saya. Ya, ini nyata. Nah, ini nyata ini. Kawan saya Kristen. Ya. Kita kemarin waktu itu gimana ya namanya? Round lah ya kan, touring gitu. Tiba-tiba di tengah jalan kecelakaan ini anak. Kecelakaan juk, pingsan. Sudah. Waktu dia pingsan, Terus 3 jam. Nah, setelah dia sembuh, sadar ya kan, dia jadi agama Islam. Mungkin setelah di dia dalam sadar pingsan masuk dia agama tadi kan mungkin Islam. ada. Iya. Mungkin sama dia datang ya kan. Nah, itu maksudnya Itu hidayah, Bang. Itu hidayah. Namanya hidayah. Allah memberikan petunjuk kepada dia atau hidayah kepada dia itu pada saat dia kecelakaan. Itu namanya hidayah. Ya. Nah, Mungkin kalau dalam pingsan dia mungkin ketemu, Bu. Kenapa? Mungkin waktu dia pingsan, dia ketemu mungkin sama Allah. Enggak mungkin kalau ketemu Allah walau alam lah, hanya dia yang tahu. Tapi biasanya orang kecelakaan itu rasa syukur. Dia itu misalnya kalau saya mengalami itu rasa syukur, seakan-akan saya ini tidak percaya bahwa Allah memberikan saya kehidupan lagi. Dan mungkin pada saat dia kecelakaan, waktu dia tidak menyadarkan diri, Allah memberikan dia hidayah. Mungkin pada saat dia kecelakaan, dia menabrak atau apa, dia di situ diberikan petunjuk. Nah, namanya hidayah itu petunjuk. Bisa jadi, Bun. Nah, itu dia, Bang. Aku bilang tadi, Bang. Tapi hidayah itu bukan ditunggu, tapi dijemput. Karena setiap hari Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita. Itu. Terus, kan Allah kasih kita akal. Akal itu dipakai untuk berpikir. Terus maksud Ibu aku kecelakaan dulu lah biar dapat hidayah gitu. Janganlah. Ya enggak loh, Bang. Saya enggak kecelakaan. Saya jemput hidayah saya loh, Bang. Ngerti nggak sih jemput? Iya, Nih paham. saya. Ya udah kalau paham. Ini kan saya berbicara sama Abang nih, kan? Abang berbicara. Ini termasuk hidayah. Karena hidayah itu petunjuk. Ini termasuk petunjuk. Aku kasih tahu, Bang, Tuhan yang sesungguhnya itu Allah. Bahkan tertulis di dalam Yohanes 17:3. Kan saya udah kasih itu petunjuk. Iya, Bu, paham, Bun. Dulunya pun sering belajar sama ustadz-ustadz, Bun. Cuma belum ada hidayahnya gimana? Iya kan? Abang sebenarnya udah dikasih hidayah, tapi abang tidak jemput hidayah itu. Makanya nih, pada saat orang memberikan petunjuk atau memberikan suatu ceramah kepada abang, abang berpikir. Lah, Bun. Masa Yaudah kalau abang berpikir, coba saya tes, kita uji. Ya udah kalau abang berpikir kita uji ya, kita uji. Sekarang saya uji abang, siapa Tuhan abang? sementara ini Tuhan Yesus. Nah, itu artinya abang belum pakai akal abang dengan sempurna. Sementara Yesus aja punya Tuhan. Di dalam Matius 11:25 kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu kata Yesus. Yesus aja bersyukur kepada Bapa, bukan kepada dirinya sendiri. Bahkan Yesus menanggalkan tangan ke langit. Nah, artinya abang tidak menjemput hidayah abang karena abang belum memakai akal abang dengan sempurna. Karena Yesus di dalam Bible tidak ada pernah mengatakan bahwa dia Tuhan, tapi utusan. Tuh. Sama seperti Yesus tidak pernah mengajarkan kalian ke gereja di hari Minggu. Nah, abang ke gereja, ayo. Sekarang saya tanya, siapa yang mengajarkan abang ke gereja di hari Minggu? Nggak tahu, Bun. Orang masuk gereja. Kok nggak tahu? Nenek moyang ya kan? Bisa jadi, Bun. Ini kenapa sih nggak tahu bisa jadi, nggak tahu bisa jadi? Jadi namanya turunan, Bun. Apa yang kau tahu bang tentang Bible-mu? Apa yang kau tahu tentang ketuhananmu? Coba cerita. Setahu saya cuma ini aja, Bun.
Ya kan macam 10 hukum Taurat tahu ya kan. Pokoknya yang baik-baik, Apa isi dari hukum Taurat itu, apa isinya? yang simpel-simpel aja Bun. Apa salah satunya? 10 Teri, thank you. udah lupa semua pun. Katanya ini simpel-simpel, sekarang lupa semua. Di dalam 10 hukum Taurat itu yang pertama dikatakan akulah Tuhan Allahmu, kata Bapa. Yang kedua, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Dan yang ketiga, jangan membuat patung menyerupai apapun di hadapanku. Ini yang pertama, ini kata Bapa, akulah Tuhan Allahmu. Ada nggak Yesus pernah berkata seperti itu? Tidak ada. Yang kedua, jangan ada ilah-ilah lain. Lalu kenapa kalian menuhankan Yesus? Padahal Bapak udah kasih tahu, jangan ada ilah-ilah lain atau Tuhan-Tuhan lain di hadapanku. Lalu kenapa ada Yesus? Artinya apa? Kalau abang melakukan 10 hukum Taurat, seharusnya abang melakukannya dengan tidak menuhankan Yesus anak orang. Paham abang? Oke, boleh. Abang belajar Bible-nya, baca-baca Bible-nya. Nanti di dalam Bible-nya itu abang akan menemukan kebenaran. Nanti dibeli dulu lah Bun. Soalnya di rumah nggak ada. Udah berapa tahun kau Kristen? 30 tahun kau Kristen, kau gak punya Bible? Nggak ada Bun. Saya aja tidak Kristen punya Bible. No. Ya kita kan beda Bun. Loh kok beda? Saya aja bukan Kristen punya Bun. Bible. Saya penjahat Bun, makanya nggak berani. Ya ampun, tobat ya. Tobat. Bun. Nggak berani Bun. Ya udah Bang Golang tobat ya. Oke Bun, siap. Mau tobat enggak? Jelas mau Bun. Oke, usianya kan udah 30. Tobat ya. Boleh tuh Bun. Ini lagi usaha. Udah nikah belum? Udah Bun. Nah, ajarinlah anak istrinya ke jalan yang benar. Oke, siap Bun. Ya. Tobatlah menuhankan anak orang. Karena anak orang itu tidak pernah mengatakan bahwa dia Tuhan. Nah, kalau itu nanti kita pelajari dulu lagi Bun ya. Iya, belajar ya. Kalau soal itu. Makanya karena kita memang gimana ya, kehidupan aja masih gimana gitu. Belum ada arah tujuan yang jelas. Takutnya gitu. Belum ada arah Tujuan yang jelas. tujuan yang jelas. Ya, kalau untuk konteks ketuhanan ya. Kalau untuk konteks ketuhanan belum ada arah tujuan kayaknya ya. Kalau istilah cerita pencari jejak Tuhan. Ngapain kamu nyari jejak Tuhan? Ya soalnya kita hidup di dunia ini selalu amburadul aja Bun. Pengen cari Tuhan. Ya kalau di dunia ini kok amburadul, ngapain kamu cari jejak Tuhan? Ya harus dicari lah Bun supaya kita bisa berubah. Yang dicari kenapa jejak Tuhan? Jadi yang dicari itu bukan jejak Tuhan, tapi ridhonya Tuhan, rahmatnya Tuhan. Ngapain jejak Tuhan kau cari? mungkin dari jejaknya ini bisa kita menemukannya Bun. Tahu nggak arti jejak itu? Definisi jejak. Bukan istilahnya gini Bun, bukan istilah jejak itu bekas kaki awak gitu, bukanlah Ibu ini. Bukan seperti itu maksudnya. Ya, jejak itu apa? Ya kan maksud Bunda tadi kalau jejak itu bekas gitu kan. Terus jejak itu apa? Ya jejak itu maksudnya ya pokoknya perbuatan yang baik gitulah, ya kan. Dimana kita kan bisa beda-bedakan nantinya. Yang mana, yang Konghucu gimana, yang Hindu gimana, yang Buddha gimana. Jejak itu adalah perjalanan, ya kan? Perjalanan terus mencari tahu tentang bagaimana Tuhan itu berjalan dalam hidup ini. Tuh. Ya, Kalau di dalam Islam Tuhan tidak berjalan karena Tuhan tidak makhluk. Jadi makanya bukan jejak Tuhan yang dicari, tapi ridhonya Tuhan, rahmatnya Tuhan, itu yang dicari.
Bagaimana untuk mendapatkan ridhonya Allah? Bagaimana untuk mendapatkan rahmatnya Allah? Ya kitanya melakukan kebaikan-kebaikan. Begitu. Kalau kau mengatakan mencari jejaknya Tuhan, berarti kau harus berpikir nih, apa aja yang sudah dilakukan Tuhan di dunia ini? Itu. Jangan jauh pemikiranmu. Tuhan gak pernah tinggal di dunia. Jadi apa aja yang dilakukan Tuhan di dunia ini? Apakah Tuhan pernah begini? Apakah Tuhan pernah begitu? Ya nggak gitu konsepnya, bro. Tapi kalau Yesus, kamu cari jejaknya Yesus, silakan. Apa yang sudah Yesus lakukan selama di dunia? Berapa tahun Yesus di dunia? Ya. Silakan. Jejaknya Yesus, tapi bukan jejaknya Tuhan. Kebaikan-kebaikan apa yang pernah dilakukan Yesus selama di dunia? Silakan kamu cari tahu. Gitu. Paham Bang Golan? Bukan jejak Tuhan, tapi jejak daripada Yesus. Silakan. Nanti kau akan menemukan kebenaran di dalam Bible, di mana Yesus itu berdoa kepada Tuhan. Yesus itu juga dia disusui oleh mamanya Maria. Kalau kau mengatakan masih ngotot mengatakan Yesus Tuhan, berarti saya lebih hebat dari Yesus. Kenapa saya katakan saya lebih hebat dari Yesus? Saya tidak bisa hidup tanpa Allah, tapi Yesus tidak bisa hidup tanpa Maria. Kalau tidak ada Maria, kau nggak punya Tuhan. Itu. Kalau tidak ada Allah, saya tidak ada. Oke? Jadi makanya dunia bergantung kepada Allah. Tuhan kau digantung kepada manusia. Coba. Manusia bergantung kepada Allah, kepada Tuhan. Tuhan kau bergantung kepada manusia. Kan aneh. Aneh. Ya makanya jangan kau tuhankan. Tapi Coba. tunggal tadi kan masih berlaku, Bun. Berlaku apa? Kalau di Kristen kan istilahnya Kenapa oten-oten kepanaskan, katanya aku terkutuk. Ayo naik kita buktikan siapa yang terkutuk. Ayo. Kita buktikan ya siapa yang terkutuk. Kalau kamu bilang aneh, lalu kenapa kamu tuhankan? maksudnya, Bun. Kan di Kristen itu Tritunggal, Bun. Di mana ada Tritunggal? Itu katanya Tritunggal. Dia Bapa, dia Roh, Di mana datanya? Anak. Di mana datanya? Tahu aku, Bun, datanya Bibil aja nggak ada. Nggak tahu. Pembahasan Tritunggal, Trinitas, Trikwek-kwek, Oneness itu tidak ada di dalam Bible. Kalian mengatakan Tritunggal, Tri itu 3, terus menjadi 1. Ya. Dikatakan nanti kalian ditanya 3 yang menjadi 1 ini apa? Kalian nggak bisa jawab. Kalau kalian mengatakan 3 ini Bapa, ini di Roh Kudus, ini Putra, ini Roh Kudus, ini kan 3. Ini aja udah orang berbeda. Pada saat Yesus ada di perut Maria, pada saat Yesus ada di bumi, Bapa ada di surga. Ini Roh Kudus nggak pernah kalian akui dia di mana. Di mana Roh Kudus? Coba, pada saat Yesus di bumi, Bapa di surga, ini Roh Kudus kemana dia? Bersama-sama Yesus. Sama-sama Yesus. Jadi Roh Kudus ada di dalam Yesus. Terus Bapa tetap di surga. Bapak tetap di sama Yesus. Berarti Bapa ada di dalam diri Yesus. Ya. Pada saat Yesus berdoa, dia berdoa kepada siapa? Dia kan berdoanya gimana ya konsepnya itu ya? Sebetulnya Tuhan Yesus itu berdoa mengajarkan, Ibu. Iya, berdoa kepada siapa? Dia berdoa sama diri dia sendiri lah. Tuhan. Dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Iya, diri dia sendiri. Kalau dia berdoa kepada Bapa berarti? Maksudnya, Bun, Yes. ya Bapak itu kan diri dia sendiri juga, Bun. Kalau Bapa itu adalah dirinya sendiri, terus untuk apa dia berdoa? Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Ya dia berdoa untuk dirinya, Bun. Di dalam Yohanes 5:30 kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku. Ayo. Loh, katanya ada Bapa di dalam diri Yesus. Ya. Ayo. Kenapa dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku? Begitu ya? Nggak tahu pula. Iya.
Baca Yohanes 5 nomor 30. Coba buka. Yohanes berapa? Yohanes 5 nomor 30. Gitu ya. Kok gak tahu pula aku katanya. Ya Laura, kok gak pernah baca Bibelmu? Gimana kau tahu? Tapi nggak apa-apa lah daripada nggak ada Oten ya kan. Ini ajaran Oten, ini suka memfitnah gini. Terima kasih ya Esti buat video yang kamu kirim ke akun. Astagfirullahaladzim. Itulah ajaran fitnah ya kan. Tapi Tuhannya jadi fitnah, apalagi saya ya kan. Tuhannya jadi fitnah. Katanya Tuhan menjadi manusia, ya kan. Jadi sebenarnya gak perlu kaget sih kalau kita ini difitnah sama Oten. Karena Tuhan dia jadi fitnah. Tuhan menjadi manusia, tak kapan Tuhan jadi manusia. Ada kan? Apa katanya? Apa katanya? Aku tidak berhak atas diriku. Untuk itu masalah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Itu untuk keadilan katanya. Iya, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku. Kan? Nah, yang dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tadi kata Bang Golan di dalam diri Yesus ada Bapa. Iya. Kata Bang Golan Yesus itu Tuhan. Kenapa Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya? Ribet Bun, ribet kali kalau Ribet. bahas. Bukan ribet Bang, kaunya nggak mau berpikir. Berpikir cuma gimana namanya konsep ketuhanan ini kan kita kan manusia biasa mana paham nggak tahu Bun. Nah, saya tahu. Nah, coba dibuka di Matius 28 nomor 18. Iya. Di Matius 28 nomor 18 katanya gini, segala kuasa diberikan kepadaku. Segala kuasa diberikan kepadaku. Kan dia Tuhan, kan? Yesus ini kan Bang Golan bilang Tuhan. Nah, segala kuasa diberikan padaku. Nah, yang memberikan kuasa ini siapa lagi? Kau itu jangan hina-hina agama orang. Lah di mana menghinanya? Agama Saya orang. menghinanya di mana? So tahu lu. Ya udah kasih tahu Yesus Tuhan atau bukan? Alah. Ya udah kasih tahu Yesus Tuhan atau bukan? Kenapa? Aku tanya, kasih tahu. Kok tanya kenapa? Kasih tahu kan kamu bilang saya menghina agama orang. Di mana saya menghinanya? Terus kamu bilang sok tahu. Ya udah kasih tahu Yesus Tuhan atau bukan? Bang? Bang Aibot. 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 Oh, Bun, izin pamit Bun, mau kerja. Iya Bang Golan, belajar ya. Oke Bun, siap. Terima kasih ya. Sama-sama. Bye bye. Bye-bye. Aibot, Yesus Tuhan atau bukan? Aibot, kok naik bilang aku menghina agama orang. Giliran ditanya. Ada musik itu Ika, tolong diturunkan. Ika diturunkan. Ika, moderator Ika. Aibot, Bang. Lah, kok jadi diam? Bang Aibot. Terus Yesus Tuhan atau bukan, Bang? terus Muhammad itu Tuhan kah bukan? Bukan, udah saya jawab ya. Sekarang saya, tolong dijawab. Yesus Tuhan atau bukan? Iya Tuhan. Kenapa kalau Muhammad Tuhan. Oke. Muhammad Tuhan kah bukan? Saya udah jawab bukan. Oke, abang kan mengatakan, kenapa diturunkan? Gak ada mainan. Turun sendiri dia, turun sendiri. Oh, kabur dia, mencret dia. Gak ada mainan. Santai aja lah, santai. Thank you Bang Faris. Jumat berkah ya.
Payek teri, thank you. Enak itu payek teri. Nanti kapan-kapan kirim kayu ke aku ya, payek teri ya. Enak itu payek teri. Jumat berkah ya, Pak Faris payek teri, thank you. Rahman, thank you. Kejedot. Kau kejedot di mana? Kejedot, thank you. Kang Ma, thank you. Tapi kalau bisa mawar-mawar gak usah. Julkifri, thank you. Mr. Aji, thank you. Jangan mawar-mawar. Itu buat si TikTok. Imar, thank you. Kau kejedot, abis kejedot di mana kau? Ayo pasien selanjutnya, silakan naik. Semangat payek teri, ya payek teri. Siapa itu Pera? Thank you, Pera ya. Pera apa parah? Ayo. Yang pasien selanjutnya naik dong. Jangan main kabur-kabur lah. Aku setia loh nemenin kalian di sini. Paling setia. Ayo teh naik. Barakallah yang sudah bagi-bagi Ibu Jumat berkah. Iya, ini Jumat berkah. Kejedot. Kok habis kejedot di mana? Kok nama kau kejedot di mana kau? Kejedot di pintu. Asal jangan kau kejedot di gereja ya, nggak boleh. Henry, selamat sore. Ada musik. Lagu dangdut ala. Aku itu live-nya ada 3 jam. Penontonnya sedikit. Jadi kalau udah penonton sedikit, ditambah lagi ada musik, udahlah. Rasanya pengen nangis tapi sudahlah. Ayo naik Ten. Pasien selanjutnya silakan naik. Bang Faris, thank you. Udah nggak ada lagi Ten. Ibu Tuhan siapa? Ibu Tuhan. Ricardo, selamat sore, agama apa? Oh, saya Kristen. Salam toleransi. Oke, Bang. Itu tema kita, ajaran Oten. Siapa yang bawa? Tadi pembahasan ini. Bang Ricardo. Nah, gimana? Bang Ricardo. Iya. Gimana? Ajaran Oten siapa yang bawa? Oten. Iya, Oten itu orang Kristen. Yo, Kristen. Kok Oten nggak ngerti lu Oten itu. Oten itu orang Kristen. Oh. Nah, ajaran kalian ini siapa yang bawa, Bang? Ya, kalau ajaran itu kok menurut saya dari saya benar atau tidaknya. Ya kalau ajaran menurut saya kan kepercayaan orang Kristen ya, menurut ajaran saya ya kepercayaan kita masing-masing. Aku tanya siapa yang bawa? Yang bawa. Siapa yang bawa ajaran Kristen, Bang? Kalau saya nggak ngerti, Bang. yang bawa dalam Nggak ngerti. Nggak ngerti. Oh, nggak ngerti. Jadi kalau nggak ngerti mau kayak mana lagi aku jelaskannya, dia nggak ngerti. Jawabnya saya ini kurang paham bahasanya. Yang membawa Kristen siapa, Bang? Iya, ajaran Kristen ini siapa yang bawa? Tahu ajaran nggak, Bang? Dalam hal nih, kalau ajaran kita, dalam menurut aku sikap. Iya, ajaran kalian itu, ajaran kekristenan siapa yang bawa? Ya kita pribadi masing-masing lah. Menentukan kita gimana? Dia gimana lagi? Yang ngajarkan abang menuhankan Yesus siapa? Gini, sebab kalau kita kayak baca maaf sebelumnya ya, dalam Alkitab dibilang kan, tidak ada jalan melainkan Tuhan Yesus.
Dialah jalan kebenaran. Yang mengajarkan abang menuhankan Yesus siapa? Dari ajaran tertulis dari kitab, menurut saya seperti itu. Ajaran tertulis di mana? Diajari saling mengasihi. Astagfirullahaladzim. Dan gini, dalam arti gini, kalau ajaran kita itu sama, mau ajaran apapun kita, itu menurut saya itu sama aja. Nah, saya untuk niat kita ya kepribadian kita. Ya udah kalau sama aja ajaran itu kenapa abang nggak masuk Islam aja? Enggak, dari dalam arti gini, kalau menurut saya kan Katanya sama, kenapa abang nggak masuk Islam aja? lebih apanya aku ke Kristennya gitu loh. Kata abang kan tadi sama, kenapa nggak masuk Islam aja? Enggak sama aja tuh. Ukurannya Ya kalau sama ya udahlah, baca 2 kalimat syahadat asyhadu. tergantung sikap kita aja menjalaninya. Ya udah kalau gitu Bismillahirrahmanirrahim asyhadu, ikutin saya. Dan salah itu. Kita itu dan Nah, kita ada tadi katanya sama, ya kalau sama abang masuk Islam aja, ngapain Kristen? dalam arti kan undang-undang pun kita berhak menganut kepercayaan kita masing-masing. Ya kita percaya sama selain saya udah menganut agama Kristen kan gitu. Jadi kita pun harus menghargai agama yang lain. Tak mungkin lah kita Waduh, ini room diskusi bang, bukan room menghargai. ya berdiskusi udah saya jawab gitu. Saya lebih Jawaban abang nggak nyambung dengan pertanyaan saya. Udah saya jelasin sini. Di dalam Kriya, siapa yang membawa ajaran Kristen ini? Yang membawa ajaran Kristen ini adalah Paulus. Yang membawa Kristen, menyebut Kristen pertama kali adalah Paulus di Antioquia, tertulis di dalam Kisah Para Rasul. Nah, terus yang mengajarkan Kristen ini untuk ke gereja di hari Minggu adalah bapak-bapak gereja, bukan Yesus. Dan yang mengajarkan mereka ini merayakan hari Natal adalah bapak-bapak gereja, bukan Yesus. Jadi kalian ini sebenarnya tidak pantas dikatakan pengikut Yesus. Kalian cocoknya dikatakan mengikuti pengikut bapak-bapak gereja. Ya, bahkan kalian tidak mengikuti Paulus juga sih kalau menurutku. Kalian lebih mengikuti bapak-bapak gereja. Karena Paulus juga tidak mengajarkan ke gereja di hari Minggu. Paulus juga tidak mengajarkan hari Natal, tapi kalian melakukannya. itu kan Nah itu dia. itu kan menurut Tadi Bang Ricardo mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, iya kan? Sekarang saya tanya, Bang Ricardo sunat gak? ya, semua ada sebagian sunnah ada enggak. Aku nanya abang, aku nggak nanya Kristen, aku nanya abang. Abang sunat gak? Sunat. Enggak. Sunat. Enggak ya? Oh enggak. Sunat. Nah kenapa abang sunat? Hah? Kenapa abang sunat? Ya kan ada selain maunya orang bikin sunat kayak mana ada nggak kelebihan kan gitu. Ada pula kayak gitu. Kenapa abang sunat? Itu pertanyaan saya. Dia bisa jawab mau gimana ya mau tahu ya ada nggak kelebihan lebih dari sunat itu gimana gitu mau Lah kan Yesus tidak mengajarkan sunat. nggak ada dalam arti sunat apa enggak. Di mana dalam Bible Yesus mengajarkan sunat? Hah? Gimana? Di mana di dalam Bible Yesus mengajarkan sunat? Saya tidak kebetulan saya kerja bukan Di mana? guru agama. Bahkan kata Paulus sunat tidak berarti bagimu, kata Paulus. Nah kalau itu Yaitu kamu sunat gak ada artinya bang, kata Paulus. ya dalam arti gini aku ingin mengetahui aja gimana kelebihan kalau sunat itu kan gitu. Kamu nanyakan pertanyaan saya jawab gitu. Berarti kamu menantang isi Bible. Bukan saya menantang, menjawab pertanyaan Anda gitu loh. Ya, Iya kan harus sesuai Bible dong. Pertanyaan saya dijawab. Berarti Anda menantang isi Bible. dan kalau menjalani dalam menurut saya maksud Jika kamu bersunat, maka Kristus tak berarti niat kita bagimu. baik itu. Gak berarti baginya Kristus kalau dia bersunat, kata Paulus. Kita aja, sikap kita ada dari sikap aja gitu. Mau kita Bang, kata Paulus tuh ditambahin nama apa dong? Jika abang bersunat, Kristus tidak berarti bagimu. dari sikap kita sehari-hari. Kan abang menuhankan Yesus Kristus. Tapi karena abang udah sunat gak berarti bagi abang. Berarti bagi saya itu kan bahasa siapa ya? Siapa nama kamu? Esti ya. Saya jawab, ya nggak salah. Bukan saya yang Mbak katakan nggak menuhankan Tuhan Yesus itu nggak ada. Saya berbahasa. Iya bang, tapi kan abang menuhankan Yesus Kristus. Sementara abang sunat, kata Paulus, Kristus tidak berarti bagi abang.
tanda Pak. Saya berarti salah itu. Kayak mana tuh? Aduh, carilah kucloknya itu di mana. Sambung lagi lah. Kan kita, abang ngikutin ajaran mana ini? Kan Bible abang yang ngomong. Disambung lagi lah. Daripada Kristus gak berarti bagi abang, sambung lagi lah. Mau dicari di mana? Udah lupa lah, yang enggak aja lah baru sinagan dibuang di mana. Ya, buangnya di mana? Ya cemana? Daripada Kristus gak berarti bagi dia, mau gak mau disambung. Terus itu berarti bagi saya itu kan bahasa Mbak. Kalau saya nggak, kalau mau sunat, kalau enggak gitu loh. Iya, tapi bang, kata Paulus, Kristus gak berarti bagimu kalau kau pesunat. Makanya kayak mana itu, kau udah terlanjur sunat, ya mau gak mau kau carilah biar kau sambung lagi. Kalau Mbak membahas arti-arti Alkitab itu banyak pengertiannya itu Pak. Di situ banyak. Pengertiannya mana? Bang, ayat itu mengatakan sunat, kamu itu sunat, Kristus tidak berarti Kita bagimu. bahas ke agama saya itu memang banyak memang yang kita baca, itu kita tulis menjalaninya, itu nyata gitu. Itu kita menjalani dia gitu, meyakinkan sama gitu. Kita meyakinkan itu Jadi ayat-ayat dari mana kita percaya. Jadi curhat dia. Bukan curhat, kita biar lebih memahami biar nggak sampai ke jauh. Dari mana Mbak Esti mengakui orang tuamu itu yang melahirkan kamu, dari mana kamu tahu kan gitu? Apa hubungannya sama sunat, bang? Gatal kepalaku seketika. Enggak, biar Apa hubungannya mamaku melahirkan aku sama sunat? Apa hubungannya? sebab gini, tuan yang kita lihat itu orang tua kita. Apa hubungannya mamaku melahirkan aku sama sunat dia? Hubungannya apa? Gini, dengar Mbak, kalau kita bahas ke agama banyak dalil apanya, jadi panjang ya. Untuk mengertikan bahasa, kita rangkum mengertikan bahasa dari Mbak Esti ini, kita aja nggak percaya sama iman kita sendiri, kan gitu. Emang aku ngomong apa? Emang aku nanya apa sama abang? Ya tadi kan Paulus, berarti abang kenapa sunat? Berarti abang melanggar ini dia. Mana ada aku berbahasa? Iya. Iya, kata Paulus, Kristus tidak berarti bagi abang kalau abang sunat. Itu katamu. Kalau Yesus memang sunat, Yesus sunat. Tapi kata Paulus, kalau abang sunat, Kristus tidak berarti bagi abang. Terus bau itu banget. Kayak mana itu bang? Ya, pertanyaan Mbak itu kan kok masalah agama itu saya meyakinkan percaya kita. Ini agamanya apa? Coba tanya. Baru sinaga. Coba tanya. Gen Kana, selamat sore, agama apa? Selamat sore, agama saya agamanya Katolik. Iya. Ya, bayar air. Oh, Katolik tar ya. Agamanya Katolik. Abang Gen Kana sunat enggak? Sunat lah. Ah, sunat Kenapa kalian sunat? Kan kata Yesus, kalau kalian sunat itu Kristus tidak berarti bagi kalian. Sunat itu bukan diajarkan Paulus, juga diajarkan Yesus. Sunat itu kan sudah diajarkan dari kitab Kejadian, dari Allah sendiri yang mengajarkan. Ada di kitab Kejadian. Iya, tapi kan di dalam perjanjian baru kata Paulus, kalau kau sunat tidak berarti Kristus bagimu. Kayak mana tuh? Kan Yesus Kristus kamu Tuhan kan enggak? Yesus, kalau Yesus Kristus sih saya tuhankan tuh. Saya sudah menjadi. Nah, nggak berarti bagimu kalau kau udah menuhankan Yesus. Udah itu nggak berarti bagimu karena kau udah sunat. Kalau bagi kakak nggak berarti, bagi kami berarti loh. Tadi kan ada bahasa ke situ. Tapi kata Paulus enggak loh bang, karena abang sunat. Itu si Paulus mana? Paulus mana itu? Paulus kau nggak kenal bang? Kenal, makanya itu kan yang kami artikan tadi seperti kata abang tadi, kejadian lama. Karena untuk saya bekerja nggak bagian saya seperti agama. Kalau agama saya itu saya meyakini masing-masing gitu loh. Jadi memperbedakan agama yang lain gitu loh.
Bang, dengerin ya Bang. Kalian ini ya, di dalam Galatia 5 nomor 2, ingat, kalau kalian minta disunat, itu berarti Kristus tidak ada gunanya bagimu. Yang mengatakan saya sendiri, yaitu Paulus. Nah, di dalam Galatia 5 nomor 2 dikatakan, ingat, kalau kalian minta disunat, itu berarti Kristus tidak ada gunanya bagimu. Nah, cuman itu? Kalian menuhankan dia, tapi kalian sunat. Cuman itu? Coba. Yang ada musik tolong di mute di tempat siapa? Gen Kana ya? Moderator tolong dong. Moderator Gen Kana. Ada Gen Kana tolong jauh dari musik. Lagu apa lagi tuh? Jauh dari musik, jauh dari musik. Ah itu dia Bang Ricardo. Jadi cuman ini, kalian udah terlanjur sunat, tapi Kristus gak berguna bagi kalian. Udahlah, kalian carilah potong sisanya kemarin di mana? Kemarin kalian sunat di mana? Jahit lagi, jahit. Udah capek-capek kalian menuhankan Yesus, nggak taunya nggak berarti gara-gara kalian sunat. Tapi dia terlanjur ya kan? Ya kalian cari sisanya, sambung lagi ya kan? Kayak mana itu Bang Ricardo? Bang Gen Kanas menjauh dari musik Bang Gen Kanas. Cemana itu Bang Ricardo? Carilah sambungnya Bang. Udah capek-capek kok Tuhan kan Yesus bertahun-tahun ya kan? Tiba-tiba kok sunat. Udahlah kok sunat, nggak berarti pula kan Yesus dalam diri kau. Kalian sambung lah itu. Gampang. Saya kasih saran nih cara nyambungnya. Kalau ada kalian dengar orang sunat, kalian ambil itunya, potongan sunatnya, kalian sambung sama kalian. Iya kan? Biasanya kan ada sunat-sunat massal gitu kan. Kalian ambil lah itu Pak, sisanya jangan dibuang ya, kasih saya. Buat apa Pak? Iya buat saya sambung. Soalnya tidak berarti Yesus dalam diri saya kalau saya sunat. Gitu. Itu dikasih sama mereka. Kalau perlu minta tolong, Pak tolong jahitkan sekalian. Kalau perlu, ya kan? Minta jahitkan lagi. Gimana Bang Ricardo? Bang Gen Kanas menjauh dari musik ya Bang. Bang Ricardo, Bang, itu di mute Bang. Beda size. Ya kalau beda size, tinggal beli, ambil lah berapa 5. Sunat massal itu kan banyak. Ya, benar. Kira-kira 5 gitu kan. Nanti diapain jahit lagi. Gampang tuh. Gampang itu ya. Yang mana tuh Bang? Gimana? Kita kan yang mengetahui aja gimana perubahan sunat atau enggaknya. Pengen tahu aja. Kalau memang kalau kita bilang lari ke agama Tuhan gini, tetap Tuhan Yesus itu Tuhan kita, juru selamat kita loh. Ya udahlah, Yesus itu Tuhan abang, ya kan? Yesus ini Tuhan, Bapa di surga Tuhan enggak? Tritunggal, anak Bapa. Di mana? Tritunggal itu di mana tertulis Bang? Ya kalau kita makanya kalau istilahnya gimana ya? Kalau kita mempelajari memang tekun kita mempelajari contoh mengetahui contoh kita pergi ke agama yang lain lah. Kalau kita bahas ya, ingin tahu gimana ajaran agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen. Kalau kita memang betul-betul mau pingin tahu, ya kita nggak bisa melalui dari TikTok. Kenapa abang nggak bisa ngajarkannya di sini? Tritunggal itu di mana tertulis dalam Bible? Itu istilahnya privasi masing-masing, percaya masing-masing. Oh privasi. Sejak kapan pembahasan agama privasi Bang? Begini, kalau kami istilahnya, kalau menurut saya, ya saling mengasihi ya, menghormati, memaafkan, ya terserah. Abang bilang saling mengasihi ya. Kasih kami diajari gitu loh. Jadi gimana? Ya kasih. Ya udah. Kata Mbak dalam arti ya kok. Ya Bang, abang ajaran kasih kan? Kasih kan? Ya udah. Bang, nanti ku DM nomor rekeningku, tolong kau TM aku 100 juta ya. Beda itu fungsinya. Katanya kasih, giliran begini beda. Kasih ayat dulu. Salah dirimu kasih ayat. Ayat. Maunya gimana gitu loh. Katanya ajaran kasih, giliran begini beda. Kasihi musuhmu katanya. Pengertian itu banyak gitu loh.
Yaudah, kasihilah musuhmu. Yaudah, nanti kalau ada yang nabrak abang, yaudah, jangan abang marahin ya. Namanya kita masih manusia di luar dari apa, masih dalam arti kita Giliran kayak gini namanya kita manusia baluapnya kau baluap. Baluap. Katanya jangan kasih. Giliran tadi TF nggak begitu. Giliran tadi kalau ada namanya kita manusia. Baluap kau baluap. makanya Tadi masuk dengan dulu. getantang kasih. Dulu. Baluap kau baluap. Kau pikir tahu ngerti bahasa Nggak konsisten. Kau ngomong apa gimana? tadi? Ngomong apa naik juga ada raku sama kau. Nah, Kasih. Kalau kalian harus kasih. Baluap. Jangan memaafkan. Kalau kau mengajarkannya, kalau kau mengikuti ajaran kasih, nggak mungkin kau salib ke Tuhan kau baluap. Bukan. Udah bebas aku tadi. Dia Juga ada aku ngadepin kau. dosa umat manusia. Dia rela mati. Di mana datanya Kayu Yesus? masalib dan hidup kembali. Namanya dia Tuhan kita. Dia itu namanya Raja. Bang Ricardo, Kita dengerin. raja di sini. Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia, betul? Iya. Ya, di dalam keluaran 29 nomor 14 katanya. Mana dalilnya? Tai sapi. Dalilnya enggak tunjukkan dulu di layar biar enak. Tungki dengerin. Dengerin. Keluaran tungki dengerin. Makanya kalau orang ngomong kok diem. Sabar. Keluaran. Jangan marah. Tuhan. Jangan marah, Mbak. Kan? Dengerin. Salah. Mampus. Pakai. Ini saya baca, dengerin. Keluaran 29 nomor 14 Dari mana? Tunjukkan dulu. Nampakkan Tuhan. di layar. Kalau Tungkian. omongan enggak bisa itu loyo. Tungki. Biutkan dulu moderator. Keluaran 29 nomor 14 dikatakan tai sapi adalah korban penghapus dosa. Dan kau mengatakan Tuhan kau disalib untuk menghapus dosa, berarti Tuhan kau setara dengan tai sapi. Itu menurut Udah, Anda kan? Tuhan kau setara dengan tai sapi. Kalau saya salam. lebih baik saya Pancasila. telepon ini saya telepon orang. Halo, Pak. Ya Bu, moderator tolong di-mute-kan dia. Moderator. Ya udahlah. Itu laki-laki ngoceh aja ya. Jalan ya. Lanjut aja. Moderator tolong moderator lagi nggak standby ya. Kalau saya langsung telepon orang. Halo, Pak, tolong Pak kirimkan saya tai sapi. Berapa Bu? 1 kontainer. Wih, banyak kali Bu. Iya, soalnya dosa saya banyak Pak. Oke Bu, sekarang Bu? Ya sekarang. Lebih baik saya pesan tai sapi 1 kontainer, lalu saya bakar untuk menghapus dosa saya, daripada Tuhan saya gantung untuk menghapus dosa saya. Itu baru ajaran kasih. Ya kan? Bukan Tuhan yang berkorban, tapi kita yang berkorban. PA. Udah, PA tungki. Ya, lebih baik saya pesan. Kalau perlu 2 kontainer, 3 kontainer, 10 kontainer tai sapi saya pesankan. Lalu saya bakar untuk menghapus dosa saya. Bukan Tuhan saya gantung lalu saya teriak-teriak halilintar, oh Tuhanku menebus dosaku. PA. Di mana ajaran kasih? Katanya ajaran kasih. Kalau kau mempraktekkan ajaran kasih tai sapi kau bakar, bukan Tuhan kau gantung. PA. Naik juga ada rawat dari tadi baik kau. Kemengkean kau bilang di mana datanya, di mana tungki. Nih, korek kuping kau tuh. Kau kalau punya duit 5.000, kau pergi ke warung beli korek kuping kau dalam-dalam. Banyak kali tungki kau. Berkali-kali aku bilang keluaran 29 nomor 14. Udah. Kalian dibaik-baikin mengkek. Dilembut-lembutin mengkek. Laki-laki kayak gini. Tungki apa tuh, banyak air telinga banyak kali di dalam ininya, apa namanya itu? Kalau sama kalian. Silakan Gan Kenas, kamu mau bantah silakan. Gen Kanas, kamu mau bantah silakan. Atau Ricardo kau buka mute kau. Ricardo. Mencret kan? Giliran gua udah naikin suara gua, pada mencret kalian. Gimana? Aku lagi jalan loh, ngemudi. Memang betul-betul tungkian dia, Bah. Gimana katanya. Awak udah teriak-teriak gimana. Astagfirullahaladzim. Memang betul-betul Enggak, tungkian, kok Mbak. marah-marah. Ini kok marah-marah. Dalam kali Siapa yang tungkinya, marahin, Mbak. Mbak? Siapa yang marah-marah, Mbak? Dalam kali tungkinya. Gimana Siapa yang marah-marahin katanya. kamu?
Biar saya Ih, marahin. dalam kali tungkitnya, bah. Enggak, siapa yang marah-marahin? Awak udah ngomong teriak-teriak ditanya gimana gimana. Tahu lah, aku tahu. Is, dalam kali tungkit Ricardo kau, bah. marga apa dah? Ricardo lapor polisi naga. Dalam kali tungkitnya. Awak udah ngomong sampai kecil suara awak ngomong. Awak naikkan ada awak ya Ya kan. udah nanti lah ya, aku lagi Terus jalan. tiba lagi gimana katanya kan. Ih, dalam jalan kali tuh. tungkitnya. Mal. Aku di jalan ya. Ah. Iya, pergilah kau. Nah, Gen Karna silakan. Is, mati kita, Wak. Oten ini udah gabung otak tungkian lagi. Ya, Astagfirullahaladzim. bagaimana tadi? Bagaimana? Iya. Yesus, Tuhan. Anda Tuhan kan? Ah, Iya. Terus masuk jurang lah. Iya, Yesus Anda Tuhan kan? iya, Yesus memang saya Tuhan kan. Sebab dia Oke, Yesus Anda Tuhan kan. Kalau Bapa ini siapa? kalau Bapak ini ya Allah, Tuhan atau bukan? bukan. Allah bukan Tuhan. Allah itu sesembahan yang besar. Allah itu sesembahan segala sesembahan ya. Allah bukan Tuhan tapi sesembahan yang besar ya. Allah itu Bapa. Yesus Tuhan ya. Itu Tuhan. Berarti ada berapa yang kamu sembah? Ada satu. Tadi katanya Allah sesembahan yang besar. Yesus Tuhan, yang mana kamu sembah? Nah, Yesus kan Tuhan firman Allah. Firman yang menjadi manusia. Kan ada di Yohanes 1. Terus Bapak? Bapak ya Allah. Sesembahan. Bapak Allah, sesembahan yang besar. Yesus ini adalah firman, Anda Tuhan kan. Yang Anda sembah siapa? Yang disembah Allah melalui Roh Kudus. Berarti Yesus gak kamu sembah. Yesus itu dia kan nama Tuhan Allah. Pertanyaan aku, Yesus itu kamu sembah enggak? Bang? Oh bang, Hah? Ya. seketika jari. Astagfirullahaladzim. Susah kalau diskusi sama orang tungkian. Kita ngomong harus berkali-kali. Ya. Halo. Sinyal kurang. Perasaan bagus sinyalnya. Susah kalau kita ngomong sama orang tungkian. Kita harus berkali-kali bicaranya. Bang Gen kan Yesus ini adalah firman yang menjadi manusia. Apakah Anda Tuhan kan? Yesus, iya kami Tuhan kan. Saya Tuhan kan, bukan Nah, kami. Bapa yang di surga, apakah Anda Tuhan kan? Semuanya dia, Bapa. Iya. Roh Kudus. Bapa Anda Tuhan kan, Yesus Anda Tuhan kan. Berapa Tuhannya? Satu Yang jangan. mana? Yang mana Tuhannya? Yesus apa Bapa? Bang? Ya, Ibu paham nggak Tritunggal itu bagaimana? Apa itu Tritunggal, Bang? Sekarang saya tanya Ibu, bolehkah? Boleh, Bang. Nah, Ibu punya nama nggak? Itu nama saya, Bang, Hesti. Ibu punya roh nggak? Yang Punya, Bang. Punya, Bang, Hesti. Ibu punya. Hestian mute, mau Ibu doubling. punya pekerjaan kah? Pekerjaan, Ibu. Bang. Gelar ibu. Enggak, aku enggak. Kan tadi pekerjaan kata dia ya. Enggak, aku lagi nganggur. Rasain tuh kan. Lagi nganggur, gak ada kerjaan aku, nganggur aku. Ibu Rasain punya tuh kan. nama, Ibu. Rasain Ya, Ibu tuh kan. punya nama. Ya, aku Ibu punya punya nama, aku nama, punya Ibu roh, tapi aku gak punya pekerjaan. gelar. Aku lagi Ya. nganggur. Nah, mau apa lu? Apa lagi? Bang? Iya, seperti itulah ya. Tuhan itu, Allah itu
Ibu kan punya Ya saya kan nama. gak punya pekerjaan, saya nganggur. Ibu punya roh, ibu punya gelar. Gelar nama ibu siapa? Roh ibu. Nggak ada gelarku, nggak ada. Gelarku nggak ada, Bang. Namaku Esti tapi nggak ada gelarnya. Gelar ibu itu pekerjaan ibu apa? Pekerjaanku nggak ada, Bang. Aku nganggur. Ya Allah ya Rob. Aku nganggur, gak punya pekerjaan. Ih, tungki kali. Aku nganggur, aku pengangguran, nggak ada kerja. Jadi aku nggak ada gelar. Berarti nganggur. Iya, berarti nganggur itulah gelar ibu. Kalau nggak ada pekerjaan. Macam mana nganggur gelar EPA? Macam mana pula nganggur itu gelar? Gimana ceritanya nganggur gelar? Orang nggak ada kerjaan, nggak ada gelar. Tidak mungkin manusia itu tidak punya gelar pekerjaan. Memang aku nggak ada pekerjaan. Kok nggak mungkin? Gentanas, kau bilang nggak mungkin. Di Indonesia banyak orang pengangguran. Kok nggak mungkin pula? Nah, itu kan yang mana? Di Indonesia banyak orang pengangguran. EPA. Aku aja pengangguran. Halo. Oi. Iya, Pak Pejuang. Seperti ini loh. Kalau di Islam kan tiada Iya. Tuhan selain Allah. Jadi Tuhan itu siapa, Allah itu siapa? Sama aja dengan pertanyaan kakak itu seperti itu loh, Kak. Ya, oke saya jawab ya. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan. Artinya tiada Tuhan lain. Gak ada Tuhan yang lain selain Allah. Nah, kalau ini analoginya. Aku nggak makan. Tapi tadi makan keripik. Karena begini, jadi sebentar Hes. Ya. Tiada Tuhan selain Allah itu, Kristen punya Tuhan, namanya Yesus. Allah Bapa, Roh Kudus. Buddha pun juga punya Tuhan, apa dewa atau patung-patung. Hindu juga sama, dewa atau patung. Nah, ini satu-satunya Tuhan itu yang namanya Allah. Itu yang benar, bukan orang Islam nggak ada Tuhan. Bukan itu maknanya. Yang ku maksud Dan itu Mbak Pejuang, itu tertulis di Dar dulu. Urusin tanya dulu agamanya apa? Kristen udah pasti Bang, udah pasti Kristen kalau udah ada itu. Sementara Bang Pejuang, ya Mbak dengerin ya. Seperti tertulis di dalam hukum Tauratmu, Mbak. Seperti tertulis di dalam hukum Tauratmu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu di hukum Taurat nomor 2. Ya, Kenapa jangan seperti itu? ada ilah. Iya, kenapa seperti itu? Karena Tuhan Maha Pencemburu. Dia tidak mau diduakan, dia tidak mau ditigakan, dia tidak mau dijadikan syirikat. Itu karena Tuhan cemburu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Akulah Tuhan satu-satunya, begitu. Makanya dikatakan Jadi, Yesus, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti ya Bapaknya itulah yang Tuhan yang satu-satunya yang benar, bukan Yesus. Paham ya Mbak ya. Jadi sebelum Mbak naik, Paham ya. terus marah-marah nggak jelas. Nggak Ya boleh lah kan? marah-marah, kita belajar. Pelajarin dulu. seperti itu sama itu Sinaga. Ya sama aja dengan pertanyaan seperti itu. Tiada Tuhan selain Allah katanya. Tuhan itu siapa? Allah itu siapa? Ya sama aja kan tadi bertanyakan, oh Yesus itu Tuhanmu. Bapak itu Tuhanmu. Ya. Itu berbeda Kak. Oke, kita uji ya. Berbeda ini, kita uji. Yesus ini siapa? Kita uji Mbak Pejuang, silakan. Yesus ini siapa Mbak Pejuang? Yesus Mbak itu Pejuang. nama Udah diam Yesus kau itu. sudah diam kau dulu. Kabur. Yesus no bilang nama ya Genkanas. Yesus ini nama. Ya. Nama daripada siapa? Nama daripada Allah. Yesus nama daripada Allah Yesus. Roh Kudus itu jiwa Allah. Lari lagi ke Roh Kudus. Tadi Yesus, sekarang Roh Kudus. Makanya nih. Ya kan Sosok yang masuk. dikatakan. Ya kan dikatakan Tritunggal. Itulah Tritunggal maksudnya. Yaudah Tritunggal. Ya di mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Nah, Di mana Yesus mengajarkan Tritunggal abangku? Nggak ada, Bang.
Yesus memperkenalkan kepada Bani Israel Tuhan yang satu-satunya yang benar itu adalah Allah Bapa. Gak ada Tritunggal. Konsep Tritunggal itu dari mana? Ya, Makanya Yesus mengatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah